case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Berkontribusi kembali kepada negeri merupakan bentuk ungkapan cinta kepada tanah air, tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan. Namun rasa cinta tersebut tidak harus berasal dari seorang warga yang dilahirkan di negara tersebut. Bisa saja rasa cinta tumbuh pada seorang pendatang yang mendapat kenangan manis selagi berada di negeri itu. And in case you missed it, kali ini VOA akan mengajak Anda menemui sejumlah warga negara sahabat yang pernah mendapatkan kesempatan merasakan hangatnya rasa kekeluargaan di antara warga Indonesia serta keindahan alam tanah air Indonesia. Pramila Jayapal adalah anggota DPR Amerika Serikat yang dibesarkan di Indonesia sewaktu mengikuti orang tuanya bertugas pada akhir tahun 1969. Saya tinggal di situ untuk 12 tahun. Dan sejak itu tumbuhlah rasa cinta yang abadi terhadap Indonesia. The country was and is remarkable to me. And so I have a deep fondness and affection for Indonesia. Congresswoman Jayapal mengatakan baginya Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Karena itulah ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang mendalam pada Indonesia. Kenangan terindah baginya ketika tinggal di Jakarta adalah sikap orang-orang Indonesia yang hangat. Well, Jakarta in general, my fondest memories are the people. I found the Indonesian people are so warm and generous and friendly, and they always were to me, both throughout my childhood, but then also when I've gone back, when I've had the opportunity to go back. It is a beautiful and gentle country. Congresswoman Jayapal mengatakan baginya orang Indonesia selalu murah hati dan sangat ramah. Baik itu ketika ia masih kecil maupun sewaktu ia mendapat kesempatan untuk kembali. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang indah dan ramah. Pada bulan April tahun 2023, Congresswoman Jayapal sempat berkunjung ke Indonesia dalam misi kenegaraan sebagai anggota delegasi resmi yang bertujuan memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia menyempatkan diri mengunjungi sekolah alma maternya, Jakarta Intercultural School atau JIS, atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Jakarta International School. Ia mengungkapkan bagaimana masa kecilnya di Indonesia mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan cita-citanya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. There's no question that it had a huge impact. It affected how I think about the world and the importance of different languages, different cultures, the ability to understand people from different places, the desire to work for peace and justice, all of which have been very important to my pathway, working in nonprofits around the world, working in public health around the world, including in Indonesia, and then ultimately to being a member of Congress where I work on a number of different international development, international aid issues, but also in terms of climate change, in terms of environmental preservation, democracy issues. All of these things are so critically important. Katanya, pengalamannya di Indonesia berdampak besar pada hidupnya. Ia juga menyadari pentingnya bahasa dan budaya yang berbeda, serta kemampuan untuk mengerti latar belakang orang yang berbeda dan keinginan untuk bekerja demi perdamaian dan keadilan. Semuanya berpengaruh pada perjalanan karirnya ketika mulai bekerja dalam bidang nirlaba, kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia, dan akhirnya ketika menjadi anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia bekerja dalam berbagai bidang pembangunan internasional, perubahan iklim, pelestarian lingkungan, isu demokrasi, dan sebagainya. Congresswoman Jayapal juga menceritakan bagaimana ia berkontribusi kembali untuk Indonesia pada waktu ia bekerja dalam sektor kesehatan masyarakat untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia. We worked on lifting up prevention of the spread of AIDS back when it was first starting, and we were seeing many cases around Indonesia. We worked on reproductive health issues there, and then we worked on primary health. I mean, Indonesia is particularly unique because of all the islands, and so, difficult to make sure that there's a public health system that operates fully across the islands, and so we were thrilled to be able to work with the Indonesian government to make sure that we could strengthen those public health programs. Bagian dari kerjanya adalah meningkatkan pencegahan penyebaran AIDS ketika pertama kali mulai merebak dan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia. Mereka juga bekerja dalam bidang kesehatan reproduksi dan sektor kesehatan primer. Menurutnya, Indonesia sangat unik karena terdiri dari banyak pulau.
Jadi sulit untuk memastikan bahwa ada sistem kesehatan masyarakat yang beroperasi secara penuh di pulau-pulau tersebut. Ia pun senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat program-program kesehatan masyarakat tersebut. Jule Pinkston adalah seorang ekonom yang bekerja dalam bidang perlindungan sosial dan pekerjaan global pada Bank Dunia di Washington, D.C. Sebelumnya, ia bekerja di kantor Bank Dunia di Jakarta dengan fokus ke Indonesia dan Timor Leste. Ia juga dibesarkan di Indonesia. Dari tahun 2003 sampai 2008, ia mengenyam pendidikan di JIS, kemudian menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di Belanda, negeri asalnya, dan kembali ke Indonesia untuk bekerja selama 6 tahun. Kenangan terindah baginya di Indonesia selalu berhubungan dengan musik. Pria kelahiran kota Maastricht yang jago bermain gitar dan trombon ini bahkan sempat tampil bersama sebuah jazz band dalam acara Java Jazz Festival. Kepada VOA, Jule berbagi seputar usahanya berkontribusi kembali ke Indonesia. I did work for 6 years at the bank and at the World Bank in Jakarta, and we worked on supporting the government in expanding social assistance. So I felt like that's made an important impact since nowadays the social assistance system is quite robust and expanded, quite strong. I'd love to be back and continue contributing to the economic development of Indonesia as I can, advising the government in whatever capacity. But otherwise, yeah, I'll always be visiting my home, where my heart is, Kampung Jakarta. Jule mengatakan selama 6 tahun bekerja di Bank Dunia di Jakarta, ia bekerja mendukung pemerintah dalam memperluas bantuan sosial. Ia rasa hal tersebut berdampak pada sistem bantuan sosial di Indonesia yang kini sudah meluas dan kuat. Kini, ia ingin dapat kembali dan terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia sebisanya dan memberi masukan kepada pemerintah sesuai kemampuannya. Namun di luar itu semua, ia akan selalu mengunjungi kampung halamannya, yaitu Jakarta. Ben Park adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di George Washington University. Ia mengenyam pendidikan SMA di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Menurut pria keturunan Korea ini, kenangan indahnya dari Indonesia cukup sederhana. My fondest memories of Jakarta, ya dalam makanan ya. Saya sangat suka makanan Indonesia. Walau demikian, Ben memiliki cita-cita yang tinggi untuk berkontribusi kembali untuk Indonesia. Kepada VOA, ia mengatakan seusai lulus dengan gelar S2 dalam bidang hukum, ia berniat kembali ke Indonesia dan memanfaatkan pendidikannya untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara dengan membantu transaksi transnasional dan mereformasi undang-undang anti korupsi. Bagaikan pepatah tak kenal maka tak sayang, kenangan indah serta rasa cinta yang tumbuh di dalam hati para warga asing tersebut tidak lepas dari jasa para guru sekolah yang memupuknya. Narotama Noto Susanto mengajar di Jakarta Intercultural School dari tahun 2009 sampai 2024. Ya, kami sampai sekarang masih mengajarkan kelas yang namanya Indonesian Studies. Waktu saya masuk tahun 2009 itu kelas ini utamanya adalah kelas bahasa, mengajarkan pelajaran-pelajaran bahasa, kata-kata, vokabuler Indonesia, angka, percakapan-percakapan, tapi sangat elementer karena waktunya juga nggak lama, cuma 1 semester gitu kan. Jadi buat apa juga ngajar banyak-banyak kalau nanti segala sesuatu yang kita masukkan secara paksa masuk gitu banyak, itu nanti hilangnya juga cepat gitu kan. Jadi nggak bisa banyak gitu. Ini pun merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk memenuhi persyaratan lulus tingkat SMA di JIS. Kemudian tuh berevolusi kelas itu menjadi pimpinan waktu itu mengatakan bahwa ini nggak bisa hanya bahasa aja, harus ada sesuatu yang lain juga gitu. Ada social studies-nya, ada sejarahnya. Jadi kemudian kita tambahkan juga kilasan sejarah dari sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Jadi Indonesian Studies itu 1 semester campuran antara bahasa dan social studies yang meliputi sedikit sejarah dan masa-masa awal Republik Indonesia. Nah, evolusi yang terbaru sekarang, Indonesian Studies itu tidak hanya saja satu kelas yang original flavor itu, tapi juga sekarang ada Indonesian Studies Arts and Culture. Jadi tidak mengajarkan bahasa, tidak mengajarkan social studies, tapi praktik membuat karya seni. Jadi misalnya lukisan atau topeng atau batik gitu kan. Jadi
mempelajari sedikit, kemudian berpraktek melakukan kreasi. Dengan begitu anak-anak juga belajar sedikit. Ya. Ini kenapa ada itu? Karena itu membuka alternatif, karena kan jazz itu menyadari bahwa semua anak itu bakatnya berbeda-beda. Tidak semua anak berbakat bahasa, tidak semua anak punya kompetensi atau minat dalam belajar ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Tapi dia lebih sangat artistik, jadi dia akan lebih berminat untuk mempelajari Indonesia dari segi artistiknya. Dan yang terbaru sekarang ada juga Indonesian Studies Music, ya, jadi belajar alat musik khas Indonesia. Kira-kira itu. Jadi programnya Indonesian Studies namanya 1 semester, tapi wujudnya paling tidak ada tiga macam kelas. I see. Nah, challenge yang paling signifikan yang Bapak rasakan saat mengajarkan budaya ataupun juga bahasa Indonesia kepada anak-anak asing ini sejauh ini apa, Pak? Challenge utama itu ya antara lain resistensi. Jadi karena anak-anak ini namanya kan remaja ya, belum dewasa, jadi kan masih lebih memperturutkan rasa hatinya gitu. Jadi dia nggak mau belajar gitu karena dia merasa dipaksa. Karena kan jazz ini adalah dari budaya bangsa yang memperbolehkan pilihan. Jazz ini banyak mempraktekkan kurikulum Amerika Serikat yang saya tahu, di mana high school student itu mulai kelas 10 tuh udah bisa, dia mau pilih program IB atau program AP. Dalam setiap program itu ada lagi kelas-kelas yang dia bisa ambil sesuai minat, yang tidak harus sama dengan temannya. Dia bisa ambil yang dia minati. Kalau dia minatnya ke economics, dia ambil economics. Kalau dia minatnya lebih ke science, dia ambil science. Jadi itu mereka udah terbiasa kultur gitu. Tiba-tiba datang ke Indonesia terus ini harus ambil. Kalau enggak kamu nggak bisa graduate dari jazz, ini requirement. Nah, cemberut lah gitu kan. Nah, ini tantangannya itu gimana membuat kelas ini menyenangkan, mengasihkan sehingga anak-anak itu lupa bahwa dia itu dipaksa. Nah, sementara ini apa pesan terpenting mengenai Indonesia yang pada umumnya Pak Tam ingin sampaikan kepada siswa warga asing? Yang penting tuh mungkin mereka harus tahu ya bahwa tidak ada namanya satu budaya Indonesia. Jadi kalau mau ditanya Indonesian culture itu seperti apa sih? Oh, ada 700 jawaban. Mau lihat yang mana gitu. Kita pun orang Indonesia tuh belum selesai gitu menjelajahi seluruh Indonesia, apalagi orang asing gitu. Dari pulau ke pulau itu berbeda gitu. Atmosfernya dan tentunya budayanya. Danny Linau adalah seorang guru asal Amerika yang mengajar di jazz dari tahun 1974 sampai 2003. Menurutnya, pengalaman para siswa internasional terekspos dengan aneka budaya dan keragaman Indonesia merupakan pengaruh positif yang bermanfaat bagi hidup mereka setelah dewasa. Itulah yang dirasakan oleh kedua anak Danny yang dulu juga dibesarkan di Indonesia. Kini mereka juga berkarir dalam dunia pendidikan di Amerika. Odette, anaknya yang paling tua, diangkat menjadi dekan di Fakultas Hukum Boston College. Sementara anaknya yang kedua, Annette, adalah seorang profesor pengajar Comparative Literature atau sastra perbandingan di Harvard University. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun mengajar di Indonesia, Danny berbagi nasihat bagi siapapun yang akan mengenyam pendidikan di Indonesia untuk membenamkan diri dalam budaya dan sejarah guna benar-benar merasakan apa yang ada di hadapan kita. Ia pun mengingatkan dimanapun kita berada, pelajarilah bahasanya. Become bi or trilingual, learn the language and get to the point where you start to dream in Indonesian. I remember that when I started to dream in Indonesian. Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Aryono Arifin, Anda kini sedang menyimak siaran VOA Indonesia. The Voice of America.